Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk bisa hadir di sharing session yang terakhir. Nah, hari ini yang menjadi MC adalah Pak Henu, dan yang memberikan sharing session adalah dari Sensei. Kepada Pak Henu dan Sensei, dipersilakan. Dibuka dulu ya, Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih teman-teman kehadirannya. Alhamdulillah pada pagi hari yang agak sedikit berkabut, mendung hari ini, gitu, cuacanya yang agak syahdu, kita masih bisa berkumpul bertatap muka via Zoom, ya. Dan ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khusyuknya persaudaraan tali silaturahmi kita di kantor, gitu ya, walaupun masing-masing terpisah jarak. Alhamdulillah di hari ini Kamis tanggal 21 April yang bertepatan dengan tanggal hari ke berapa, 19 ya? April. 21 April. Ramadan hari ke-19 ya, 19. Dan nggak terasa sudah mau masuk ke 10 hari terakhir Ramadan, yaitu, dan berarti sudah saatnya juga kita untuk sprint, karena biasanya 10 hari menjelang Ramadan berakhir itu adalah waktu yang waktu yang tepat buat kita untuk semakin berlari kencang, gitu ya. Jadi kalau umumnya kan orang biasanya istilahnya hanya kencang di awal, di akhir melempem gitu. Harusnya akan berbalik, semakin mendekati akhir semakin kencang. Baik teman-teman, seperti biasa akan ada sharing session hari ini dari Pak Taufik. Kalau nggak salah terakhir ya hari ini. Dari teman-teman kemarin sudah, dan hari ini terakhir dari Pak Taufik. Dan biasanya kalau kalau pertunjukan atau apapun gitu, kalau ada yang dari beberapa orang, biasanya terakhir itu selalu yang paling gernya gitu. Kata siapa? Terakhir itu yang paling ger. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu dan layar, saya persilakan ke Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke Ramadan yang ke-19 bagi yang mulainya hari Minggu. Halo? Udah masuk nih. Udah gede ya? Sudah. Ya, kita masuk di Ramadan ke-19 atau di 20. Ya, insya Allah kita lebarannya bareng ya, tanggal 2 April. Insya Allah. Jadinya 10 malam terakhir ini kita nggak bisa tahu nih yang ganjilnya yang mana. Jadi memang lebih afdolnya 10 malam terakhir memperbanyak ibadah. Walaupun aktivitasnya mungkin kita semua berbeda-beda ya. Gitu. Memang untuk kesempatan ini kan kita tunggu lama banget. Sampai 1 tahun, sehingga Allah mengijabah doa kita ya di bulan satu bulan Ramadan. Oke, di terakhir ya di sharing ataupun ada sedikit masukan dari rekan-rekan semua untuk sesi kali ini. Saya mencoba untuk yang materinya enggak seperti yang lain ya, menyiapkan semuanya presentasi dan sebagainya. Memang saya juga pakai handphone ya. Saya udah ngirim gambar sih di Mbak Iba tuh, nanti di share aja di sini, di share screen. Ya, sebelum kita mau mulai ya sharing sessionnya itu, pernah nggak sih ada manusia yang nggak pernah ketawa gitu selama hidupnya? Pernah nggak? Pasti nggak pernah ya. Kalau memang ada, itu pasti membosankan sekali hidupnya gitu, nggak pernah ketawa. Ya, berhubungan dengan tertawa ya. Tertawa itu sendiri adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang
mudah gitu. Karena dengan tertawa ini tubuh kita secara senyawanya itu mengeluarkan dua. Sensei, di aku suaranya hilang. Udah oke ya. Oh, berarti aku udah nggak boleh ngomong, udah habis ya berarti. Oke, tapi itu jadi tertawa ya, subhanallah, Ibad tuh luar biasa karena tertawa itu jadi hormon endorfin kita sama-sama keluar sama serotonin. Ya kalau endorfin itu sendiri ya, kalau menurut penelitian itu lebih kuat zatnya 200 kali lipat dari satu zat yang biasanya dipakai untuk orang-orang yang sedang sakit parah, yaitu lebih kuat dari morfin. Jadi kalau morfin itu kan dia ada semacam senyawa yang dimasukkan secara paksa sehingga ada halusinasi yang positif gitu. Jadi tapi tidak dengan dosis yang berlebihan. Jadi sering dipakai untuk orang-orang yang mungkin operasi berat dan sebagainya. Jadi dengan tertawa ini tubuh kita secara gratis Allah berikan ya kesempatan untuk merelaksasi seluruh tubuh kita. Itu satu zat senyawa. Terus yang serotonin itu adalah neurotransmitter. Jadi neuro itu kalau Rizky tahu neurotoksin. Neurotoksin itu kan zat yang mendeaktivasi ya syaraf-syaraf kita. Tapi kalau ini serotonin ini yang meling. Jadinya zat tertawa ini mengeluarkan endorfin yang lewat serotonin sehingga tubuh-tubuh kita organ-organnya menjadi lebih positif dibandingkan sebelumnya. Nah, berkenaan dengan tertawa ini ternyata setiap ada suatu situasi ternyata ada penelitiannya biasanya seperti itu ya. Makanya di sekitar tahun 70-an ada yang namanya Norman Cousins, yaitu dia mempunyai penelitian mengenai terapi tertawa. Ternyata tertawa yang simpel aja bisa digunakan sebagai alat terapi. Ya, kenapa dia bisa berbicara banyak tentang terapi tertawa ini si Norman Cousins ini? Karena dia sendiri ya dari muda itu dia punya masalah di organ tubuhnya. Sehingga pernah di suatu saat ketika dia sakit, Norman Cousins ini sudah divonis sama dokter, dia itu nggak lama usianya. Tapi ternyata ketika divonis dan dia menemukan sebuah teknik ya untuk terapi tertawa, dia bisa umurnya lebih panjang hampir 40 tahun setelah vonis itu dijatuhkan oleh dokter. Dan ini diabadikan oleh satu film yang namanya Patch Adams ya, yaitu dia terapi bagi anak-anak yang punya masalah dengan kesehatannya. Karena dengan terapi tertawa ini si dokter ya Patch Adams ini memakai kostum badut untuk memperbaiki sakitnya gitu. Karena dengan tertawa ternyata lebih efektif dibandingkan dengan bisnis kesehatan yang dalam artian obat-obatan. Karena di Norman Cousins sendiri juga bilang bahwa dunia kedokteran itu dan obat-obatan itu hanya sebatas bisnis, sehingga kita sudah bergantung di satu obat dan biasanya itu nggak sembuh, tapi ada dosis lain. Makanya obat itu kan resep itu kan banyak ya, ada obat ini, setelah ini ada lanjutan lagi dan sebagainya. Itu ada tentang terapi tertawa. Share screen-nya tadi mana lagi? Itu cuma satu dong sih. Nah, mengenai manfaatnya yaitu asupan oksigen yang menuju organ otak jantung itu ya, itu akan dipaksa untuk menerima zat endorfin tadi. Jadi ada detak jantung kita akan meningkat dan tiba-tiba juga setelah tertawa lepas itu dia akan tiba-tiba turun dan itu ternyata memberikan sensasi relaksasi bagi tubuh kita, seluruh tubuhnya. Jadinya memang tertawa ini luar biasa manfaatnya. Seperti itu. Selanjutnya kalau untuk manfaat yang kedua itu meningkatkan respon stres dan menurunkannya. Ketiga, olahraga yang tidak disadari. Ya, mungkin ini para rekan-rekan semua nih seneng ya, gimana cara nurunin berat badan lebih cepat ya dengan tertawa. Ternyata dia
setelah diteliti hampir dalam satu waktu ya mungkin sekitar berapa bulan itu bisa menurunkan sampai berapa kilo. Karena setiap kali tertawa itu kita ibaratnya mengeluarkan sedikit banyaknya 40 kalori. Ya, perbandingannya kalau misalnya kita jogging itu kan bisa ekstrimnya sekitar 120 kalori. Ternyata dia mengambil sekitar 20%. Luar biasa tertawa. Gitu. Makanya orang-orang yang sering ya tertawa ya, yang prosesnya kan nggak mungkin orang tertawa ya, pasti senyum dulu akhirnya tertawa. Jadi dengan senyum itu ternyata bisa healing sakitnya itu ataupun kekurangannya. Dan yang keempat yaitu membangun hubungan yang kuat ya, baik untuk rekan kerja ya, kita selaku tim ya, biasanya kalau orang yang sudah saling tertawa lepas tanpa hambatan itu berarti timnya bagus. Karena ada saya baca juga tuh kalau misalnya di satu perusahaan sudah masing-masing saling tertawa dengan baik, itu ternyata hubungannya bagus, dan itu satu yang perlu dirawat ya dengan baik oleh perusahaan itu sendiri. Coba aja kalau bisa bayangin satu dengan yang lain cemberut-cemberutan, itu gimana gitu. Padahal kita bekerja itu tidak hanya di kantor, tapi kita madal hayah. Aku kenal dengan Ibad nggak mungkin di kantor doang. Madal hayah itu seluruh hidup. Bukan, maksudnya selama saya hidup saya akan kenal Ibad, bangun silaturahim, dan ternyata itu ada fungsi yang baik dengan saling memang selain ada tertawa juga ada orang yang serius, cemberut, susah banget gitu ketawanya. Itu ternyata bisa meningkatkan stres itu lebih banyak. Betul. Ya, memang tertawa ini dari pernah ya, pernah dilakukan nggak zaman sekarang. Kalau sekarang lebih parah tertawanya itu dipaksa sehingga orang melakukan prank-prank gitu kan. Makanya Mr. Rizky pernah tausiah kemarin itu jangan sampai kita melakukan prank yang luar biasa. Tetapi rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dilakukan oleh yang namanya Nuaiman. Nuaiman itu adalah sahabat Rasul yang satu-satunya yang bisa mengeluarkan menampakkan gigi gerahamnya Rasul itu Nuaiman. Kenapa? Karena dia itu terkenal sangat pranknya itu sangat di luar batas gitu. Makanya Rasul itu sering kesel, sahabat-sahabat yang lain juga sering kesel, ya. Tetapi Rasul itu senantiasa tersenyum setelah si Nuaiman ini melakukan sebuah lelucon yang menurut pada saat itu memang luar biasa. Mungkin kalau sekarang juga kita juga kesel kali ya, mungkin lebih kesel banget gitu. Itu pernah suatu ketika ada pedagang madu itu keliling di kota Mekah. Udah terik-terik gitu, namanya jualan madu kan, ya kan, terik jualan madu, dia juga belum laku. Akhirnya si Nuaiman melihat itu, dia tuh ciri-ciri Nuaiman itu kan orangnya polos dan berkata apa adanya dan jujur orangnya. Jadi di tengah keusilan itu orang juga akan senantiasa meluruskan hatinya gitu ketika dapat kejahilan dari si Nuaiman. Nah, si tukang madu ini akhirnya dibawa sama si Nuaiman untuk ke rumah Amirul Mukminin ya kan, ke rumahnya Rasulullah. Nah, sampai di depan pintunya rumah Rasul ya, si Nuaiman bilang, saya ada keperluan sebentar ke sana gitu kan. Nanti juga belum nggak lama dari sini nanti ada yang kebuka kok. Nanti kamu kasih aja madunya ke dia gitu kan. Udah tuh Sulaiman beranjak pergi ya, kabur lah dalam bahasa ininya sekarang. Nah dibuka tuh, Assalamualaikum, dibuka ternyata memang Rasulullah. Nah melihat madu yang luar biasa, ada tukang madu di situ, Rasulullah langsung berhusnuzon kan, akhirnya diambil tuh madunya. Dan kebenaran di situ ada para sahabat yang lagi ngumpul di rumah beliau, dan akhirnya madu tersebut dikasihkan ke seluruh sahabatnya. Tapi ketika dikasih itu, penjual madu tersebut bilang, ya Rasul,
ya Amirul Mukminin, tolong dibayar madunya. Loh, luar biasa kaget kan Rasul, yang namanya orang datang gitu udah diserahkan madunya, diterima sangkan hadiah. Ini bukannya hadiah gitu. Bukannya Rasul itu akhirnya Rasulullah membayar madu tersebut. Dan apa yang terjadi ketika setelahnya? Rasulullah ada perasaan apa ya? Perasaan kok aku dimainin ya? Kok saya dimainin gitu. Siapa yang berbuat ini? Langsung terkonek ya. Apa namanya istilahnya Pak Rahmat itu sinep. Sinep-sinepnya tahu, wah ini pasti kelakuannya si ini nih, si Nuaiman. Bener. Nggak lama dari situ dipanggil Nuaiman. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini gitu kan? Yang namanya Nuaiman kan polos ya. Dia bilang, ya Rasulullah, kamu tahu sendiri aku nggak punya apa-apa gitu. Aku nggak punya apa-apa, tapi aku pengen banget ngasih hadiah sama engkau ya Rasul. Yang tadinya mungkin kesel ya, Rasulullah mendengar jawaban yang sangat polos itu kembali tertawa sehingga gigi gerhamnya terlihat. Seperti itu. Jadi memang tertawa ini bukan berarti kita dilarang ya, tapi memang sesungguhnya ada batas-batasan tertentu ya yang bisa yang bisa kita lakukan sehingga bisa membangun hubungan yang kuat tadi. Sehingga Rasulullah ada yang lebih parah juga tuh, saya baca di kisah di Nuaiman itu yang mengenai dia sampai ngejual temannya sendiri gitu. Sehingga Rasulullah ketika habis berdakwah pasti bercerita tentang kisahnya si Nuaiman dan teman yang dijual yang ketika itu. Mungkin kalau cerita lagi lebih dari 7 menit ya. Memang Nuaiman mendapatkan sabda dari Rasulullah SAW itu yaitu Nuaiman dia akan masuk ke surga dengan tertawa. Masuk surga dengan tertawa. Oke, selanjutnya kesan conclusion-nya mungkin ya atau positif dari ini yaitu kita secara inner kita, secara kebaikan tubuh kita ya dengan kita bisa merutinkan minimal kalau saya baca juga sekitar 15 menit untuk tertawa itu bisa membangun membangun mood kita dan bisa menyembuhkan penyakit sehingga kita tidak terlalu terbawa oleh kondisi di kehidupan sehari-hari. Bisa jadi mungkin tips-tipsnya ada yang suka tertawa itu kalau ngelihat stand up komedi gitu kan ataupun tertawa main sama anak gitu kan. Ya, menurut penelitian memang yang tadi ya seiring berjalannya usia keseriusan kita itu semakin tinggi. Jadi kenapa tuh anak-anak dia begitu ceria sekali dan dia 200 kali lebih banyak dibandingkan manusia dewasa gitu kan. Dan semakin lama menurut penelitian ketika udah memasuki usia 25 sampai ke atas 30 itu minimal dia ketawa bisa jadi cuma 10 kali gitu. Ya mungkin banyak ya ininya banyak cara untuk kita menterapi diri kita untuk tertawa. Bukan berarti tertawa sendiri itu seperti orang gila, tidak. Tapi kita tahulah kondisi apa yang membuat kita senang ya, gitu. Terus juga di era tahun 50-an itu ya zaman itu orang-orang dewasa justru banyak tertawa karena zaman dahulu itu yang kayak banyak film Charlie Chaplin ya tanpa ada ini tuh mereka sering menonton medianya lewat televisi di Charlie Chaplin. Tapi setelah diteliti di zaman-zaman sekarang orang lebih penuh dengan kesibukan sehingga dia lupa dengan haknya dan bahkan pulang dengan wajah lusuh dengan tidak ada tanda apalagi ada kreditan dan sebagainya ya kredit itu kan menurunkan tingkat tertawa kita seperti itu ya mungkin ya terus saya bacakan aja ya konklusinya yaitu stres dan kecemasan itu adalah penyakit yang paling umum ya yang bisa diterapi oleh tawa gitu kan sehingga kemampuan untuk efek penyembuhan secara emosional itu dan penyembuhan secara mental itu bisa dilakukan dengan tertawa gitu seperti itu.
Oke, dengan tertawa juga bisa melatih otot-otot perut kita, diafragma, sehingga paru-paru kita itu lebih bersih dan lebih sehat. Oke, mungkin lebih dari 7 menit untuk ini tertawanya. Dan saya punya pantun ya, pantun sebelum di closing. Pantunnya, nih ya, pantunnya. Empok Minah ngomongnya latah. Cakep gitu dong, Mbak. Latahnya sambil minum jamu. Kata siapa? Tadarus itu susah. Buktinya aku bisa kalau di dekat kamu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ikan hiu, ikan bawal, I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the crispy, Sensei. To the crispy. To the crispy. Apa tuh? Garing banget. Ya udah deh, dipantunin sama Bu Menul nanti. Cakep, Kak Taufik. Ya, silakan Mbak Ibat, mungkin sesi sharingnya lumayan ya dari jam 11 sampai menit 22. Pak Henu lanjutkan. Oke, baik. Luar biasa materinya dari Pak Taufik gitu ya. Tentang tertawa. Gitu. Tadi saya sempat dengar katanya ada durasi minimal tertawa berapa menit tadi, 15 menit atau berapa dari itu? 15 menit mungkin untuk hitungan per hari kali ya, nggak langsung 15. Oke. Tapi justru saya sering melihat di kantor tuh dari pagi sampai sore kita ketawa mulu. Gitu. Oh iya, berarti awet muda Banyak semua yang guru-gurunya tuh Pak Inu ketawa tuh. terus nih. Gitu. Oke, dan memang betul kalau orang tertawa itu kan, saya pernah baca artikel kalau tertawa itu kan hanya butuh sekitar 17 otot di otak, sementara kalau cemberut itu butuh sekitar 43 otot di otak. Ada ahli yang mengatakan lebih malah gitu ya. Dan kalau nggak salah di otot-otot wajah itu kan ada jumlahnya, nggak tahu ada berapa otot Pak Zul, saya lupa itu kalau di cranial nerve examination itu. Wah. Saya lupa itu kalau yang di bagian wajah itu pokoknya cranial nerve itu kan ada di bagian wajah tuh. Itu ada berapa otot saya lupa gitu pokoknya itu. Dan kalau cemberut itu ternyata justru ototnya yang tertarik lebih banyak ketimbang tertawa gitu. Cepat tua ya Pak Dan Inu. itu. Jadi intinya adalah jadi teman-teman tertawalah sebelum tertawa itu Dilarang. Oke, dan tadi benar terkait penyembuhan yang apa namanya dengan zat endorfin itu kan ada yang namanya therapeutic communication juga gitu. Jadi kalau perawat atau dokter apa itu ngomongnya lemah lembut, bisa ngobrol dengan pasien apa namanya bisa ngajak ketawa pasien, senyum, itu memang itu dampaknya akan lebih luar biasa ketimbang obat yang diminum oleh pasien gitu. Memang itu benar. Oke, teman-teman ada yang ingin menanggapi dari yang disampaikan oleh Pak Taufik atau ingin menambahkan pantun? Kayaknya tadi Bu Win udah siap-siap tadi kayaknya pantunnya. Nah, silakan teman-teman, Bu Wiwin pantunnya ditunggu. Ayo pantun. Ayo Bu Wiwin. Browsing dulu saya nih Pak Henu. Kenapa? Browsing dulu pantunnya, nggak punya ide. Lagi browsing. Oke. Yang lain silakan kalau ada tanggapan tentang tersenyum, tertawa, atau ada pengalaman pribadi tentang apa namanya? Mungkin yang susah tertawa, ini kali gitu. Yang susah ketawa kayaknya Bu Menul itu. Tapi kalau udah ketawa ini dia udah langsung tuh menggetarkan. Bu Menul, ayo Bu Menul. Atau Ani kasih pantun lagi nih? Nggak ada, Sensei, nggak ada. Iya deh. Lontong sayur dimakan Dadang tahun depan. Kamu itu seperti Ramadan, selalu aku rindukan. Saya udah nyatet dulu ya. Kalau muntah itu membatalkan puasa nggak sih, Bu Win? Bapak? Kalau muntah.
Kagak, kan nggak dimakan lagi. Makanya tangan lagi. Kalau muka kenapa? Ini ada direct message dari Bu Ibat. Langsung sebut nama Pak untuk tanggapan. Baiklah kalau begitu. Satu-satu saya sebut nama ya. Oke, dari Zoom Day itu siapa sih nggak kelihatan mukanya? Miss Bu Menul ya? Oke, dari Bu Menul, silahkan. Tanggapan apa, Pak? Nah, ya tanggapan atau apapun gitu. Soalnya nih perintah dari Miss Ibat langsung sebut nama Pak. Oke, berarti yang lain nanti gantian saya sebut nama. Oh, reading share ya? Ya, reading share bagus. Itu tradisi yang bagus untuk diteruskan ya, Miss Iba. Terima kasih sudah berrepot-repot Ria untuk ngurusin kami semua. Dan berrepot-repot Ria untuk mengingatkan kami semua di awal sebelum mulai bekerja, sore sebelum pulang, terus di tengah-tengah perjalanan kesibukan. Jadi selalu membumikan kami ketika kami mencoba terbang ke langit gitu loh. Jadi tetap stay on earth, tetap ngeh bahwa kita makhluk bumi, tetap harus ingat kanan kiri, tetap harus ada ibadahnya, nggak cuma kerja aja. Mungkin itu aja kali, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Nul. Kemudian ini saya sebenarnya mau nyebut Bu Min, tapi Bu Min langsung koordinasi. Iya betul. Pak Henu, berarti langsung ini aja Pak, tanya harapan di tahun ini apa aja. Jadi kalau Gimana? ini kan harapan di Ramadan. Suara saya mantul nggak? Iya, suaranya terdengar memantul. Kalau sekarang gimana? Ya. Masih nggak? Atau mungkin gini, untuk sesi share dari Pak Taufik kan dari sudah selesai, kemudian tadi nanti teman-teman kalau ada tanggapan selesai, berikutnya mungkin dari Ibat langsung aja mungkin Ibat ke teman-teman untuk yang tadi itu terkait harapan doa segala macam Ramadan itu. Oke, baik teman-teman, demikian tadi itu sharing dari Pak Taufik. Jadi intinya kita diminta untuk ketawa gitu, tersenyum. Gitu. Nah, dan berikutnya akan ada yang disampaikan oleh Bu Ibat gitu terkait kegiatan Ramadan. Silakan Bu Ibat. Lah, kok tadi cuma gue doang ditanyain? Gimana kan urusan lu, Ibat barusan langsung ngomong. Azim. Ini gitu. Serotonin yang keluar nih. Berarti bagus Bu. Berarti hari ini bukan hanya ada ilmu, ada pengamalan. Kenapa gue serotonin bukan endorfin? Makasih Pak Hedu dan Sensei. Suara saya masih dengung nggak? Dikit ya, tapi masih jelas. Oke. Jadi setelah ini sengaja nih dibikin jam 11 karena penutupan closing dibikin yang berbeda. Pertama ini tentang harapan. Jadi nanti masing-masing harapan setelah Ramadan itu apa gitu. Jadi itu biar jadi doa. Nanti setelah kita doa bareng. Oke, pertama dari saya deh, harapan di Ramadan tahun ini, jadi semoga apa yang dilakukan seperti baca Quran, sholat itu punya rasa gitu. Maksudnya apa? Jadi pengen banget ketika ibadah itu bukan hanya sekedar qiyam itu hanya dapat capek aja, dapat ngantuk aja, terus baca Quran hanya lelahnya aja gitu ya. Tapi pengen itu dapat nikmat gitu, dapat kenikmatan. Harapannya sih itu. Nah, sekarang kalau dari berita udah keluar ya? Masih ada itu Zoom. Masih ada itu. Oh, masih ada. Kalau sekarang ke berita, nanti berita pilih ya siapa setelah berita. Dari berita harapannya apa nih Bu di Ramadan tahun ini? Silakan. Ya, yang pasti selama oke, pertama-tama ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ini kan sebenarnya semangat Ramadan sudah pernah digelar pada saat offline. Kemudian ketika online kita sempat miss ya selama 2 tahun ini. Sepertinya ini yang paling aktif karena kita punya punya tujuan yang sama. Bagaimana caranya menggiatkan amalan Ramadan yang mudah
kemudian bisa dilakukan bersama tanpa batas ruang dan waktu. Salah satunya adalah menggunakan jasa atau fasilitas Zoom, dan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Eh, di luar dari materi, di luar dari masalah signal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saran mungkin nanti untuk 15 menit di jam 9.15 bisa dipertahankan setelah Ramadan, karena memang ini menjadi motivasi untuk kita yang untuk untuk saya pribadi selalu diingatkan untuk baca Quran gitu ya. Jadi biasanya kan random, tapi kalau misalnya reguler 9 sampai 9.15 mungkin bisa teratur dan bisa menjadi bagian habitasi. Kemudian berikutnya untuk yang sharing session bisa jadi ini nanti diadakan kembali tapi tidak setiap hari. Bisa jadi dalam sebulan ada berbagi 1 kali sampai 2 kali misalnya. Karena ini kan melatih teman-teman untuk berbicara secara mandiri, kemudian melatih membagikan ilmu dan pengalaman sehingga kita bisa tetap eksis gitu ya. Selama ini di depan kelas, tetapi sekarang gimana di depan umum gitu. Kemudian berikutnya semoga amalan-amalan yang sudah kita lakukan menjadi amalan baik ya. Kemudian bisa dipertahankan, dilanjutkan. Gitu Miss Ibat ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, terima kasih Bu Rita. Selanjutnya Bu Rita yang pilih, Bu. Baik, Siapa Pak yang Henu, akan mangga silakan Pak Henu. Langsung saya Bu ya. Baik, harapan saya untuk Ramadan saya yakin sih nggak jauh beda dengan harapan teman-teman juga ya. Kita mudah-mudahan sih amalan ibadah selama Ramadan tahun ini yang yang saya rasakan kalau dibandingkan dengan tahun belakang itu kan agak sudah lebih membaik gitu tahun ini gitu. Itu akan semakin membaik nanti ke depannya gitu. Akan semakin menuntun saya ke ke jalan yang diridhoi gitu oleh Allah gitu. Jadi memang secara pribadi sih harapan saya semua yang saya lakukan di Ramadan ini itu nanti akan membawa saya menjadi seorang pribadi yang lebih baik gitu ke depannya. Karena saya ngerasa Ramadan itu sejak 2019 itu hawanya sudah beda gitu. Sampai tahun ini gitu. Kalau teman-teman ingat 2019 itu kan Ramadan itu gaungnya kalah sama Pilpres gitu. 2020 kalah sama pandemi, 2021 juga masih kalah sama pandemi gitu. Jadi sudah 2-3 tahun terakhir ini kan gaung Ramadan itu kayaknya beda sekali gitu. Itu sih harapan saya, Mesibat, secara personal saya berharap sih apa yang saya lakukan selama Ramadan itu kan menuntun saya menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, Pak. Selanjutnya pilih, Pak. Siapa yang akan memberikan tanggapan? Saya akan pilih orang jauh nih. Wid, ayo Wid. Fitra. Ya Pak, maaf masih koordinasi. Ya. Kenapa? Oh, sama aja kayak Bu Wiwin mau ditunjuk koordinasi. Koordinasi sama Bu Wiwin. Oh, alah. Langsung aja di sini chat-chatan di Zoom. Ntar aja. Langsung aja chat-chatan di Zoom di sini. Ane kira ke klien. Ya Allah. Langsung, Wit, langsung. Jadi Bu Wiwin megang telepon itu nelpon Witra. Iya. Ibat dibuatin ini aja, Ibat dibuatin breakout room aja satu. Jadi Bu Win sama Bu Witra masuk ke breakout room tuh. Apa tadi apa? Oke. Nanti deh kalau gitu. Saya langsung ke Pak Zul deh, Pak Zul. Terima kasih Pak. Untuk harapan di Ramadan tahun ini mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lain ya. Ada banyak kegiatan yang sangat positif ya di sini yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan yang bisa meningkatkan kualitas ibadah kita ya, seperti sharing, lalu baca tadarus Al-Qur'an ya, lalu beristighfar ya.
Dan mudah-mudahan sih nanti kegiatan ini bisa nanti dilanjutkan kembali setelah Ramadan. Gitu. Itu aja mungkin, Miss Ibat. Ya, terima kasih. Pak, selanjutnya Pak dipilih siapa yang akan memberikan tanggapan? Yang Uh, belum? Miss Septi mungkin. Septi, oke. Miss Septi. Iya, untuk tanggapan aku tentang Ramadan kali ini kayaknya lebih spesial daripada yang tahun lalu ya. Maksudnya lebih terasa gitu atmosfernya. Dari NEC terus dari lingkungan-lingkungan sekitar juga lebih berasa aja. Untuk yang baca Al-Quran, sama seperti Bu Rita ya, semoga tetap ada meskipun sudah selesai Ramadan. Gitu. Oke, udah gitu aja, Miss. Oke, Miss. Selanjutnya, Miss pilih yang belum. Pak Udin. Pak Udin, silakan. Harapan dan tanggapannya. Harapan di bulan Ramadan ini, Pak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pribadi selalu berdoa semoga tiap tahun bisa bertemu Ramadan, karena belum bisa mengkhususkan satu bulan Ramadan itu untuk beribadah. Ya, seharusnya itu kita ada waktu 12 bulan, 11 bulan itu adalah waktu yang digunakan untuk menyiapkan satu Ramadan itu benar-benar sibuk dengan urusan akhirat saja. Selama itu belum tercapai, maka saya akan selalu berdoa semoga bisa bertemu bulan Ramadan tiap tahun sampai ajal menjemput begitu ya. Karena hal ini sudah dicontohkan oleh teman-teman kita di Arab Saudi begitu ya. Jadi ketika bulan Sya'ban, Rajab itu mereka sudah menghentikan segala aktivitasnya. Ya, mereka menabung bahan makanan, kemudian pakaian baru itu di bulan Rajab dan Sya'ban. Ketika Ramadan itu benar-benar mereka meramaikan masjid dan menghidupkan rumah mereka gitu ya. Jadi dan juga silaturahim seperti itu. Makanya itu jadi impian saya dan mungkin juga impian kita semua. Semoga 11 bulan sudah bisa menafkahi kita sehingga satu bulan Ramadan itu kita hanya fokus dalam taqarrub ilallah dan juga bermuamalah dan juga beramal jariah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Uli, siapa yang akan memberikan tanggapan? Yang belum ada Bu Menul, Karski, Sensei. Aku udah buat tadi yang pertama. Itu kan baru tanggapan, harapannya kan belum Bu Menul. Ayo Pak Udin, siapa setelah ini siapa? Oh iya, Pak Rizky. Iya, Pak Rizky, baik. Apa ada Pak Rizky, silakan. Bentar, Pak, lagi koordinasi, Pak. Oh, lagi koordinasi. Bentar. Yang lain dulu. Siapa lagi dong? UMJ. Bu Menul. Jadi aku ngapain ngomong di awal? Ibarat. Bu Menul banyak energin. Senyum dong, Neng. Ayo Bu Menul. Itu Bu, tadi kan tanggapannya udah nih. Sekarang harapannya dong. Tips boleh deh, tips kalau Bu Menul mah. Masih tips. Semoga kebiasaan-kebiasaan baik ini bisa terus dipertahankan ya sampai lepas Ramadan, sehingga nanti ketika kita dipertemukan lagi insya Allah di Ramadan tahun depan, semangatnya bisa 2 kali lipat termultiplikasi, bahkan bisa tersebar ke teman-teman di luar akademik. Kan saat ini kan baru di akademik ya, mungkin teman-teman di luar akademik mungkin bisa jadi mereka melakukan hal yang sama, tapi mungkin tidak semasif akademik yang kami bikin grup untuk tilawah gitu. Sampai ada tilawah 15 menit atau sharing session seperti ini, mungkin mereka belum terorganize dengan baik. Mudah-mudahan nanti semangat ini bisa menjadi kebaikan yang terbagikan secara luas gitu. Tidak cuma di sini, tapi mungkin orang-orang yang dengar cerita kita di luar mungkin jadi, oh ya bisa juga kali ya gitu. Jadi nambah-nambah gitu sela-sela kesibukan. Itu kali ini harapan. Oke, benar. Amin.
Terima kasih. Selanjutnya langsung aja ya. Kak Witra sama Bu Wibin masih koordinasi nggak? Ibat itu kayak Nuaiman dia. Dia kalau ngomong polos-polos aja. Jadi kalau ditegur juga nggak sewot sebenarnya. Bu Win masih, kalau aku udah kirim. Oh yaudah, boleh lah Pak. Maaf, Bat, masih dinulis, Bat. Ya Bu Win masih nulis berarti. Ya, kali ini laporan deadline. Oke. Tanggapan saya sih alhamdulillah sekali ya untuk acara sharing session gitu. Saya jamin, bukan jamin sih maksudnya. Saya yakin jarang sekali ada circle satu work circle gitu yang kayak kita, walaupun saya jauh ya di Bogor ini, bisa saling berbagi di bulan puasa. Ya jadi saya kira sih saya beruntung ya, maksudnya di NEC ini dulu sudah apa ya, dibilang sudah rohis lah dari dulu ya. Nah sekarang tambah lagi ada Ibat gitu yang bukan fasilitasi ya, maksudnya jadi rokris. Iya, maksudnya membantu kita ya untuk mengadakan hal-hal positif seperti ini gitu sih, Mbak. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi dipertahankan kalau bisa, seperti jangan hanya bulan Ramadan aja sih, maunya sih gitu. Pak Witra, selanjutnya Sensei. Oke, mungkin untuk Ramadan kali ini ya secara pribadi memang saya mendapatkan ruhiyah yang sebelum-sebelumnya memang sudah ada ya. Memang segala pandemi saya termasuk orang protokol banget ya. Awalnya memang menolak vaksin, tapi karena ada ketentuan nggak bisa ke mall, divaksin. Tapi ternyata memang itu menjadi salah satu syarat saya bisa maksimal di Ramadan ini. Nah, berkenaan dengan pengalaman 2 tahun sebelumnya yang saya bilang tadi protokol dan saya nggak bisa ke masjid, bukan nggak bisa ya, dihimbau tidak di masjid. Itu memang bisa dibilang dalam 1 tahun itu hanya Jumatnya aja gitu loh. Ya, di 1 tahun 2 tahun itu Jumatnya aja. Tapi setelah sebulan sebelum Ramadan itu saya mencoba untuk sholat subuh dulu, sholat subuh rutin, dan alhamdulillah sampai saat ini masih rutin kembali ke awal ya. Sekarang malah deket-deketan rapat dan ada kesan ini ya, kesan dulu sebelah gue COVID nggak ya, sebelah gue kena, entah gue ketularan ada. Tapi sekarang udah ketika kita udah sholat di masjid, it's okay gitu, nggak apa-apa insya Allah. Walaupun saya pakai masker sendiri ya, yang lain pakai tapi nggak masalah. Tapi ini saya dengan kewajiban sholat di masjid sebagai seorang pemuda ya, 7 yang dinaungin kan orang pemudi yang mencintai masjid, salah satunya adalah memakmurkan masjid, hadir di masjid. Ya, saya lebih berasa gitu dengan kewajiban untuk sholat fardu itu. Saya bisa lebih maksimal sekarang. Saya nggak tahu gitu besok ataupun kapan apakah masih bisa sholat berdiri dengan baik gitu kan. Seiring berjalannya waktu semua udah pada tua, mungkin berdiri lama aja makin sulit gitu ya. Hari ini lebih baik pasti kalau kita nggak paksa gitu dengan alasan pandemi. Khawatir gitu masih besok kita tidur, besok udah nggak bangun lagi. Ya mungkin itu ya kesan Ramadan. Semoga Allah ngasih kesempatan ini dimaksimalkan di Ramadan ini. Ramadan itu sebagai titik kulminasi ya, titik puncak ibadah kita. Karena memang di Ramadan itu udah luar biasa itu. Dari lingkungan, dari fasilitas umum yang sudah ditutup, makan restoran pada tutup, itu udah ditunjang gitu. Kalau misal kita nggak maksimalkan secara penuh, ya sayang nanti ba'da Ramadannya itu pasti cepat gitu mengalami degradasi. Ya memang sih diakuin gitu ya. Kalau Ramadan itu ya bulannya genjot gitu, pasti nanti ba'da Ramadan mau puasa Syawal berturut-turut aja sesuai sunnah Rasul ya. Boleh sih sehari-sehari boleh, tapi memang saya langsung berturut 6 hari di bulan Syawal. Itu pun nanti udah merasa berat, padahal itu ujian pertama ya, habis Ramadan puasa karena ujiannya tuh makanan banyak. Itu aja semakin turun gitu. Tapi ya berharap dengan kegiatan yang sudah ditempa gitu ya di akademik ya, ini sih secara keseluruhan gitu. Terima kasih juga buat Pak Saifuddin yang mengaksesi kegiatan baik ini. Semoga ini bisa berlanjut ke depannya. Oke, selanjutnya yang belum sampai Bu Menul ya. Silakan Bu Menul. Udah hebat.
Gubernur dipilih lagi. Maksudnya gimana sih, Bat? Pak Rizky masih koordinasi? Ya, udah enggak. Ayo Pak Rizky, silakan. Pesan ya. Mana ini takut. Salah nih saya buat ngomong nih, nggak apa-apa ya? Nggak ada bener salah, Ki. Nggak ada bener salah. Lanjut, Ki. Sebenarnya kalau dilihat dari tahun kemarin ya sama sih saya. Masih suasana pandemi gini masih belum bisa free kayak dulu ya kan. Kalau dulu tuh enak banget ya. Apalagi pas pertama kali saya masuk NIC itu baru pertama kali tuh saya itu bisa iktikaf lebih dari 5 hari ya di masjid itu bareng sama sensei itu. Saya masih ingatnya. Terus pas udah beberapa tahun setelah itu ya udah feelnya ya sama-sama semua ya, namanya pandemi kan 2020 2021 ya sekarang juga sama-sama aja ya. Nggak ada ya, mungkin dari ibadahnya ya saya juga nggak bisa bilang kalau ibadah saya tahun ini lebih baik dari tahun lalu ya, karena yang saya nggak bisa menilai diri saya sendiri ya. I'm not an assessor of myself ya. Oleh orang saya bisa ya seperti itu, lagi kalau seuzon ya mungkin saya bisa karena manusia ya, seperti itu. Mungkin harapan saya untuk kedepannya mungkin sharing session seperti ini ya memang harus diadakan ya, supaya kita bisa terforsir untuk baca sesuatu ya. Kan memang pengetahuan itu kan kalau memang kita terpaksa harus ini ya kita baca, nanti kita akan dapat sendiri gitu. Harus dipaksa dulu baca. Saya juga kemarin tuh terpaksa baca itu memang harus dipaksa dulu gitu. Memang kalau kita nggak tahu gunanya untuk apa dan memang nggak sadar fungsinya, memang ya kita harus baca ya. Mungkin dari situ juga sih untuk sharing session itu. Terus harapannya mungkin ya next Ramadan supaya bisa lebih baik lagi dari Ramadan tahun ini. Dan yang paling penting sih sebenarnya tahun depan itu kita bisa ikut Ramadan lagi ya. Oh ya, itu sih yang penting sih. Kita bisa berjumpa lagi. Intinya sih seperti itu. Dari saya sih cukup itu aja. Terima kasih. Yang belum masih koordinasi nggak, Bu? Ini kok nggak bergerak ya? Wiwin matanya yang bergerak. Oh, matanya bergerak. Bu, gimana masih koordinasi nggak? Doa aja deh, harapan satu aja, satu kalimat. Doain. Ustazah saja tutup apa doa saja. Games, Bu, games. Bu Win, boleh games, deh kita tutup sama doa, boleh deh Bu Win. Sama games aja, Bu. Games. Ayo Bu Win. Doa ini aja ya, hataman Al-Qur'an ya. Oh iya boleh. Hari ini Bu Win hataman ya? Amin. Bahasa Indonesia aja, Bu. Hah? Bu, bahasa Indonesia aja. Hatamannya, bacaannya lebih enak deh. Ada tuh di juz 30. Apa-apa yang ada aja sensei, yang ada aja. Oh, bahasa Arab kan Iyalah, bisa sih. Ustazah. Ya. Ya, alhamdulillah. Semoga sebentar lagi kita akan semoga kita masih memperoleh kesempatan untuk bertemu di 10 hari bulan Ramadan. Semoga tetap semangat dan tambah semangatnya. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini membawa keberkahan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Doa untuk hataman baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran itu pemimpin petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami dari Al-Quran apa yang belum kami ketahui. Berilah kami kemampuan untuk membacanya sepanjang malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu hujah yang menyelamatkan kami, dan jangan Engkau jadikan hujah yang dapat menyeret kami ke neraka. Dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, dan keluarga kami sebagai penghafal Al-Quran, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dapat mengambil manfaat di dalam, termasuk orang-orang yang merasakan kelezatan mendengarkan kalamnya, termasuk orang-orang yang tunduk terhadap perintah dan larangannya, dan termasuk orang yang beruntung ketika mengatakan kalamnya. Amin. Ya.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Yum doanya. Nah, sebelum ditutup saya mau izin share screen ya. Bentar. Share screen. Udah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Sharing session. Nah, kalau ini kelihatan belum? Udah. Suaranya? Tertutup lagi, Miss. Hilang lagi, Hah? Miss. Hilang lagi. Hilang tuh. lagi. Tapi suaranya kedengeran nggak tadi? Belum. Belum. Berarti suaranya ya? Share with sound, but diklik. Sharing. Waktu kamu share screen tuh ada nanti ada di bawah sebelah kiri tuh, sebelah kiri bawah itu ada share with sound. Diklik itunya. Di sebelah Pas kamu share, pas kamu klik share screen ada kotak Share kecil. sound. Sebelum masuk sini. kalau ini Coba kelihatan. diklik share screen, Mbak. Itu share screen. Nah, udah. Dengar. Oke. Gedein. Tadi suaranya udah kedengeran belum? Gimana? Suaranya cukup? Dengar. Kedengeran. Yang mana ya? Nah, demikian tadi resume sharing session dari awal sampai akhir. Sebelum ditutup, closing statement dari Pak Saifuddin kepada Pak Saifuddin. 2 menit cukup ya, Pak? Closing statement. Statement. Ya, boleh sekalian ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Ansitoh Ramadan, Departemen Akademik, ya kan, NIC Jakarta, ya kan, ketuanya Miss Ibat, sekretaris Miss Ibat, saudara Miss Ibat, luar biasa ya dalam hal mengawal, ya kan, dan juga mensupport teman-teman untuk menggiatkan amalan ibadah selama bulan Ramadan ini sehingga memberikan nuansa religius dan juga kesejukan di NIC, dan insya Allah ini akan menuai keberkahan untuk kita dan keluarga kita semua gitu. Yang kedua, ya tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah Allah menciptakan bulan Ramadan untuk umat muslimin begitu ya. Seandainya Ramadan tidak ada, itu kita kurang tahu bagaimana kualitas iman kita gitu kan. Makanya semoga insya Allah iman kita semuanya naik di bulan Ramadan ini. Ini juga akan memotivasi kita untuk beribadah yang lebih baik dan terus menjaga ibadah itu, ya kan, ila yaumil akhir nanti. Terus yang ketiga, ya saya kemarin melihat beberapa kali teman itu sharing tentang adab ya kan, adab gitu. Ada Pak siapa kemarin tuh yang prank-prank
Pak Rizky, kemudian juga ini Pak Taufik, terus siapa lagi gitu ya. Jadi memang benar sekali ya kan, adab ini adalah satu hal yang menjadi tonggak, hal yang fundamental untuk semua orang begitu ya, termasuk kita karyawan NIC. Oleh karena itu kita pelopori gitu ya, NIC yang lebih beradab ya, agar ini nanti menjadi dasar pelayanan kita dan menjadi jati diri kita selaku umat Islam gitu. Karena teman-teman, jadi kemarin kita kunjungan ke beberapa sekolah gitu ya, itu memang pembelajaran online ini tidak bisa mentransfer adab gitu, hanya bisa mentransfer ilmu, gitu kan. Oleh karena itu, semoga dengan adanya aktivitas yang kembali ke offline ini dan mungkin juga ke NIC, maka tarbiyatul adab kepada generasi muda kita, anak-anak kita, klien kita ya, walaupun klien tapi kan kita juga berkewajiban untuk mendidik adab para generasi ini itu lebih maksimal begitu ya, sehingga Indonesia tidak akan kehilangan SDM 5 tahun ke depan. Ya, selamat saya ucapkan kepada teman-teman semuanya telah lulus mengikuti Madrasah Ramadan di NIC, ya kan. Kepala sekolahnya Ibad, ngikuti Ibad juga. Berkah deh buat Ibad gitu, ya kan, saya bangga buat Ibad dia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara hari ini sudah selesai. Tadi juga sudah ditutup. Kenapa Sensei? Ya, rangkaian Ramadan di NIC sudah selesai. Semoga kita bisa bertemu di Ramadan tahun depan, insya Allah. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata atau salah-salah sering nyentin gitu ya, maaf kalau terganggu. Dari saya, wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Ibad ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Semuanya, you. mohon maaf lahir batin, sukses.